Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Juliasari dari kelas 5B dengan NIM 126209201037 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Materi yang pertama, kita akan membahas tentang teori masuknya Islam di Indonesia, yaitu terdiri dari 4 teori. Yang pertama adalah teori Gujarat, yang kedua teori Persia, yang ketiga teori Cina, dan keempat teori Mekah. Mari simak penjelasan video berikut. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dan penyebarannya berasal dari negara India bagian barat yang berdekatan dengan Laut Arab. Pelopor terkenal teori ini adalah Profesor Dr. Snokkhorgron. Menurutnya, Islam di Nusantara berasal dari wilayah di anak benua India seperti Gujarat, Bengali, dan Malabar. Di dalam bukunya mengatakan tidak adanya peran dan nilai-nilai Arab pada masyarakat Islam yang ada di Nusantara pada abad 12 Masehi sampai abad ke-13 Masehi. Yang kedua adalah teori Mekah. Menurut Buya Hamka, Islam sudah ada di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi atau tahun awal Hijriyah yang dibawa oleh bangsa Arab, khususnya dari Mekah. Beliau menyebutkan bahwa Gujarat hanya sebagai tempat singgah bagi para pedagang Arab sebelum menuju ke Nusantara. Salah satu bukti teori Mekah ini adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera, tepatnya di Barus Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Yang selanjutnya adalah teori Persia. Teori ini memiliki kesamaan dengan teori Gujarat. Bedanya, di dalam teori Persia memandang adanya kesamaan mazhab yang ada di Indonesia dengan yang ada di Gujarat. Teori ini dipelopori oleh Husain Dojodingrat. Beliau berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan yang ada di Persia atau Iran sekarang. Bercorak Islam di Nusantara contoh lain adalah tradisi peringatan 10 Muharram atau tradisi budaya Islam Persia yang juga mirip dengan tradisi serupa di Nusantara, yakni upacara tabwik atau tabut di beberapa wilayah pesisir Sumatera. Yang terakhir adalah teori Cina. Masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh Panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqaf yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Dalam buku Islam di Cina ditulis pada 2004 menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam Arab dengan orang-orang dari Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama ke Nusantara. Untuk selanjutnya adalah tentang penyebar agama Islam di Indonesia. Salah satunya adalah Wali Songo, yaitu ada 9. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut. 1. Sunan Gresik. Sunan Gresik merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah keturunan ke-22 dari Rasulullah. Nasab Maulana Malik Ibrahim tercatat dalam Ensiklopedia Nasab Ahlul Bait yang merupakan kumpulan catatan dari Al-Husain. Ia lahir di Samarkand, Uzbekistan. Sunan Gresik banyak sekali dianggap sebagai wali yang pertama kali menyebarkan Islam di Pulau Jawa. 2. Sunan Ampel. Riwayat mengatakan bahwa Sunan Ampel adalah anak dari Ibrahim Zainul Al-Akbar. Ibunya adalah seorang putri Campa yang bernama Dewi Chandrawulan, yang merupakan putri dari Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Meskipun bukan yang pertama menyebarkan Islam di tanah air, Sunan Ampel sudah dianggap sepuh oleh para wali lainnya. Ia memiliki pesantren di Ampel Denta, Surabaya, yang menjadi pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Beliau memiliki ajaran yang terkenal yaitu Moh Limo atau biasa disebut dengan Moh Judi, Moh Ngombe atau tidak minuman keras, Moh Maling tidak mencuri, dan Moh Madon tidak berzina. Beliau wafat pada 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Yang ketiga, Sunan Bonang. Sunan Bonang atau Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila.
Semasa hidupnya, Sunan Bonang berdakwah melalui kesenian agar bisa menarik masyarakat Jawa untuk memeluk agama Islam. Lagu Wijil atau Tombok Ati yang dipopulerkan oleh Opik adalah hasil karya dari Sunan Bonang untuk menarik masyarakat masuk Islam. Keempat, Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Qasim yang juga putra dari Sunan Ampel, dikenal oleh masyarakat di seluruh tanah air sebagai Sunan Derajat. Agama Islam di Indonesia menggunakan kegiatan sosial sebagai ujung tombaknya. Orang yang mempelopori penyatuan anak yatim dan juga orang-orang sakit. Selain itu, Sunan Derajat banyak sekali berdakwah kepada masyarakat umum, mengedepankan sikap dermawan, kerja keras, dan juga meningkatkan kemakmuran rakyat sebagai pengamalan agama Islam. 5. Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama lengkap yaitu Ja'far Shodiq. Beliau adalah cucu dari Sunan Ampel dan putra dari Sunan Ngandung bersama dengan Syarifah Rukil. Berbeda dibandingkan dengan Wali Songo sebelumnya yang pada umumnya langsung menyentuh masyarakat umum untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Kudus memiliki andil yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Perannya adalah sebagai panglima perang dan penasihat untuk Tuan Demak Musyrik, Hari dan juga Hakim. Sunan Kudus kebanyakan berada di kalangan kaum penguasa dan juga priai Jawa. Peninggalan Sunan Kudus yang dikenal hingga saat ini adalah Masjid Menara Kudus. Masjid ini memiliki keunikan karena arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan juga Islam. Sunan Kudus banyak dipercaya oleh masyarakat, wafat pada 5 Mei tahun 1550. Keenam, ada Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin. Sunan Giri adalah keturunan langsung dari Maulana Ishaq dan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Selama hidupnya, ia menimba ilmu Islam dari Sunan Ampel dan bersahabat dengan Sunan Bonang. Peran besarnya dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa adalah mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton, Gresik. Pemerintahan inilah yang selanjutnya memiliki peran sebagai pusat dakwah Islam untuk wilayah Jawa dan Indonesia Timur hingga ke Maluku. Yang ketujuh ada Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga anak dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta. Raden Said beliau lahir pada tahun 1455. Beliau belajar agama Islam dari Sunan Bonang sebagai gurunya. Dari Sunan Bonang, ia belajar menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai alat untuk menyebarkan agama Islam. Karena ia adalah orang pribumi, sehingga lebih mudah dalam berdakwah dengan masyarakat. Ia juga menggunakan kesenian tradisional sebagai metode berdakwahnya. Kesenian yang kerap dia gunakan berdakwah adalah wayang kulit dan tembang. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijaga dan juga Dewi Sara. Nama Muria diperkirakan oleh masyarakat sekitar kota Kudus berasal dari nama gunung, yaitu Gunung Muria. Gunung Muria itulah tempat di mana kini Sunan Muria dimakamkan. Gaya dakwah Sunan Muria ini pada umumnya mengambil metode yang sama seperti yang ayahnya gunakan, yaitu Sunan Kalijaga, yaitu menggunakan kesenian. Namun, Sunan Muria lebih senang tinggal jauh dari hiruk-pikuk kota dan tinggal di daerah terpencil untuk menyebarkan agama Islam. Ia juga turut mengajarkan cara bercocok tanam, jual beli, dan melaut kepada rakyat jelata. Diperkirakan wafat pada tahun 1550 dan dimakamkan di daerah Muria. Yang kesembilan ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Adalah anak dari Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran, yaitu Raden Manahalarasa. Ayah Sunan Gunung Jati adalah Sultan Syarif Maulana Huda, tokoh Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Mulai dari kerajaan yang paling pertama dan kerajaan yang paling terakhir di Indonesia. Mari simak video berikut. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di Aceh Utara dan semakin berkembang karena menjadi tempat persinggahan utama pedagang-pedagang Islam. Kerajaan Samudra Pasai terus berkembang. Akhirnya, putra Sultan Malikul Thohir, yakni Sultan Malikul Mansur, mendirikan kerajaan dengan pusatnya adalah seni rupa seni. 2. Kerajaan Malaka.
Kerajaan Malaka didirikan oleh para prameswara dari Belambangan, Jawa Timur. Kesultanan yang terletak di antara Melayu ini berdiri pada tahun 1405 dan diketahui memiliki hubungan baik dengan Cinggu. 3. Kerajaan Aceh. Sejauh ini berdiri pada awal abad ke-1. Begitu puncak kejayaan kerajaan Islam Sumatera ini saat diperintah oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636, karena wilayah kekuasaannya meliputi Semenanjung Malaka. 4. Kerajaan Demak dan Pajang. Kerajaan Islam pertama di Jawa adalah Demak dan Pajang. Kerajaan Demak berada di tepi pantai utara Pulau Jawa dan dipimpin oleh Raden Patah, yang juga seorang penyiar agama Islam. Akibat terjadinya perang saudara, pusat kerajaan Demak berpindah ke Pajang atau dekat dengan Kertasura. Namun, adanya pemberontakan membuat kerajaan Pajang berpindah ke Mataram. 5. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berdiri setelah kerajaan Demak pindah ke Pajang. Kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dan berada dekat dengan Sulat Sunda, sehingga menjadikannya sebagai pusat wilayah yang strategis. Namun, kerajaan ini harus bubar karena pergantian raja kala itu masih berusia kanak-kanak. Terlebih lagi, di waktu yang sama, Belanda mulai sampai di pelabuhan Banten. 6. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon dipimpin oleh Fathahillah. Hebatnya, selama pemerintahan Fathahillah berkembang, agama Islam sangat pesat sehingga memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan Mataram. Namun, kerajaan ini terpaksa dibagi dua menjadi Kanoman dan Kecirebonan karena pengaruh VOC. 7. Kerajaan Mataram. Kerajaan Islam di Indonesia yang lain adalah Kerajaan Mataram. Kerajaan ini berada di Kota Gede, Yogyakarta. Pemerintahan kerajaan ini sangat menjalankan aturan Islam dengan sangat baik. Misalnya, dengan melakukan perhitungan tahun berdasarkan kalender Hijriah. Lagi-lagi, karena serangan Belanda dan didirikannya VOC, Kerajaan Mataram harus terusir dari wilayah ini. 8. Kerajaan Gorontalo. Kerajaan ini berada di Sulawesi Selatan. Perkembangan kerajaan ini sangat pesat, karena letaknya strategis dengan jalur perdagangan dan persinggahan dari Ternate dan Tidore. Semenjak agama Islam berkembang pesat, Raja Goa Dinodaeng Mandariban dinobatkan menjadi Sultan Alauddin, Raja Goa atau Makassar. Puncak kejayaan dicapai di masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. 9. Kerajaan Ternate dan Tidore. Sultan Ternate pertama adalah Sultan Zainal Abidin. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan Kerajaan Demak. Selain itu, ada juga Kerajaan Tidore di Maluku. Dan kedua kerajaan ini diketahui memiliki hubungan yang baik, hingga akhirnya Portugis datang. 10. Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar berdiri pada abad ke-16 di Kalimantan Selatan. Letak kerajaan ini berada di dekat Sungai Besar, sehingga banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari berbagai daerah. Salah satunya adalah ulama dari Demak, sehingga wilayah ini berkembang menjadi kerajaan Islam. 11. Kerajaan Buton. Kerajaan ini terletak di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, dan resmi menjadi Kesultanan Islam. Di masa pemerintahan Raja ke-6 yakni Timbang Timbangan atau Laki Lapotan Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatoni dari Johor. Adapun peninggalan kerajaan ini adalah Istana Sultan, 2 buah masjid tua, hingga benteng pemerintahan. Yang selanjutnya adalah tentang peninggalan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia maupun peninggalan Islam di Indonesia. Lanjut dengan video berikut. 1. Masjid. Salah satu peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang paling banyak ditemukan hingga kini adalah masjid. Masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam, sehingga wajar jika seni arsitektur Islam satu inilah yang paling mudah kita lihat keberadaannya. Saat ini, adapun terkait dengan kentalnya budaya Hindu dan Buddha di masa awal penyebaran Islam di Indonesia, seni arsitektur masjid juga dipengaruhi oleh akulturasi budaya lokal yang ada saat ini. Berbeda dengan masjid-masjid di Jazirah Arab, arsitektur masjid di Indonesia memiliki beberapa keunikan.
Keunikannya terletak pada susunan atap yang berundak dan berbentuk limas. 2. Kaligrafi. Kaligrafi adalah suatu seni menulis huruf Arab dengan gaya dan susunan yang indah. Tulisan ayatnya sendiri umumnya diambil dari potongan ayat di dalam Al-Quran. Kaligrafi biasanya bisa ditemui pada gapura dan pada batu nisan. 3. Keraton atau istana. Keraton atau istana yang merupakan tempat tinggal bagi raja dan keluarganya, sebetulnya telah ada sejak zaman pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha. Hanya saja, setelah Islam masuk, arsitektur keraton menjadi lebih banyak dipengaruhi oleh gaya arsitektur Timur Tengah. Beberapa keraton peninggalan sejarah Islam di Indonesia tersebut yang kini masih terawat, misalnya Istana Kesultanan Ternate, Istana Kesultanan Tidore, Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kesultanan Aceh, Istana Sorwan. 4. Tempat kitab dan kesusastraan. Peninggalan sejarah Islam di Indonesia bukan hanya dapat ditemukan dalam bentuk seni dan gaya arsitektur. Kesusastraan juga berkembang cukup pesat setelah masuknya pengaruh agama Islam di Indonesia. Kesusastraan tersebut tertuang dalam bentuk suluk, hikayat, babat, dan syair. Beberapa peninggalan kesusastraan Islam di Indonesia antara lain syair perahu karya Hamzah Fansuri, syair si burung Pinggai karya dari Abdul Muluk, syair Gurindam 12 karya Ali Haji, hikayat nabi-nabi dan hikayat Sultan Aceh, serta hikayat penjelasan penciptaan langit. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.